Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa bersilaturahim pada pagi hari ini untuk kembali untuk meningkatkan ilmu kita, karena orang yang beramal atau melakukan kebaikan dengan ilmu itu akan beda ganjarannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang yang hanya beramal tanpa berilmu, ya. Jadi itulah sebabnya maka kita dituntut untuk terus-menerus menambah ilmu kita, supaya dalam menjalankan ibadah-ibadah itu selalu diimbangi, dihiasi, didasari oleh ilmu pengetahuan, ya. Tetap kita dapat berpahala juga meskipun kita belum memiliki pengetahuan, ilmunya, tetapi dengan memiliki ilmunya maka kita akan mendapatkan pahala yang sempurna. Jamaah rahimakumullah, tentu berkali-kali kita dengar ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dua perkara. Apabila kita mengikuti dua perkara itu, maka kita tidak akan tersesat. Ya, tidak akan tersesat dunia dan tidak akan tersesat di akhirat. Ya, yaitu kitabullah wa sunnata rasulih. Kitab Allah atau Al-Quran dan Sunnah. Kenapa Rasulullah menjanjikan manusia tidak akan tersesat dunia akhirat kalau mengikuti yang dua ini? Nah, karena yang menciptakan dunia semuanya dan alam ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tahu bagaimana cara memperlakukan dunia yang tepat. Bagaimana kita tahu? Harus kita baca Al-Quran. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini, dan Allah tahu manusia itu kelakuannya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, kejahatannya seperti apa, kebaikan seperti apa, keluh kesah seperti apa. Maka diberikan juga petunjuk untuk mengelola bumi dan langit, dan juga untuk mengelola manusia. Apabila kita menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis ini untuk mengelola dunia akhirat, mengelola bumi dan manusia, manusia tidak akan tersesat dunia dan akhirat. Jadi manusia makin iki berembe-rembe unin paran diri pinter nggih. Ya, kalau dia gunakan pikirannya saja untuk mengurus dunia ini, ya, maka tetap dia akan tersesat, ya. Tersesatnya macam-macam jenis tersesatnya, ya, macam-macam jenis tersesatnya manusia ini. Menjadi manusia modern ini menjadi susah, ya, karena dia hanya menggunakan pikirannya sendiri, tidak menggunakan Al-Quran. Padahal sudah kita sebutkan kemarin, Al-Quran itu sebenarnya secara keseluruhan ditujukan untuk manusia. Ya, tolong sampaikan pesan ini, ya. Kawan-kawan Hindu boleh pakai Al-Quran, kawan-kawan Kristen boleh pakai Al-Quran, kawan-kawan Buddha, semua yang anggap dirinya enggak beragama pakai saja Al-Quran, maka dia akan selamat. Ya, kalau mereka tidak masuk Islam, dia selamat di dunia. Ya, tapi kalau mereka masuk Islam, maka insya Allah selamat dunia dan akhirat. Ya. Nah, sekarang kan zaman modern niki
ya, dulu di Cina orang itu tidak boleh beranak lebih dari satu, ya, karena padat penduduknya kan. Wah, ini tidak boleh ini, maka negara itu melarang penduduknya untuk beranak lebih satu. Nah, pernah dikhawatirkan juga, ya. Jadi sekarang orang-orang juga di Jepang, ya, juga di Jepang sekarang ini perempuan-perempuan itu merasa, ini kalau kita melahirkan ini membuat kita susah saja. Saya nggak mau susah-susah ngurus anak. Saya tidak mau ngabisin uang untuk ngurus anak. Ya, akhirnya banyak orang-orang di Jepang sekarang itu, terutama perempuan-perempuan itu tidak mau melahirkan anak. Bagi mereka pribadi, mereka tidak mengeluarkan biaya untuk mengurus anak. Bagi mereka pribadi tidak keluar tenaga untuk mengurus anak, ya. Tetapi dia tidak tahu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tetap menciptakan manusia itu berpasang-pasangan supaya lahir keturunan yang lain. Siapapun yang mencoba untuk menentang aturan ini akan terjadi sesuatu. Dihitung-hitung, kalau mulai hari ini perempuan-perempuan Jepang itu tidak ada yang melahirkan anaknya, ya, diperkirakan tahun 2100 orang Jepang itu habis. Habis orang Jepang itu karena tidak ada yang mau melahirkan. Habis dia. Kalau habis, maka dia akan digantikan oleh bangsa yang lain. Kalau dalam Islam, dari salah satu tujuan dibuatnya syariat Islam itu adalah untuk menjaga keturunan. Supaya keturunan tetap dijaga, Allah menciptakan cinta antara laki dan perempuan. Rasulullah menyunatkan, ya, adanya kawin antara laki dan perempuan untuk terjaganya keturunan ini, ya. Udah ikuti saja itu, ya, ikuti saja itu. Ya, memang kadang-kadang pernah ada kekhawatiran, ya. Kekhawatiran para ilmuwan itu mengatakan kalau manusia di muka bumi ini terlalu banyak, iya, pelajaran IPS terlaik niki nggih. Ada namanya Robert Malthus. Lamun lalu manusia, ya, manusia kan namanya sekik nganak sekik jari 4 kali 4 jadi 16. Jadi tingkat kuadrat pertambahannya. Tapi pertambahan areal untuk sumber makanan, pertanian ini sedikit, tidak bisa bertambah kayak bertambahnya manusia. Jadi manusia menghitung-hitung, kalau manusia terlalu banyak maka kita akan mati kelaparan. Sekarang tiang tanya pelungguh, mangkin niki manusia saen luwih atau saen sekedi? Manusia mangkin niki saen luwih atau saen sekedi? Padat manusia. Be molahan tembekakenan zaman laik kan zaman mangkin niki. Be molahan mangkin niki. Ya, yuk, kok bisa begitu? Padahal manusia semakin banyak, Allah titipkan ilmu pengetahuan. Dulu padi 6 bulan, sekarang padi bisa menjadi 3 bulan. Ya, dulu padi kecil-kecil, sekarang bisa padinya besar-besar. Dulu kedelinya kecil-kecil, sekarang kedelinya besar-besar. Dulu orang memelihara ikan di kolam saja, sekarang kolamnya itu bertingkat-tingkat kolamnya. Nah, Allah mensyariatkan lewat Rasulnya kawin berapapun penduduk bumi ini, kita tidak perlu khawatir, ya. Kadang-kadang manusia khawatir, ya itulah makanya ada ditentang oleh ulama dulu masalah KB niki nggih. Masalah KB. Jadi bila perlu manusia itu jangan lebih anaknya dari 2 katanya, ya. Tapi kenyataannya anaknya Pak almarhum Presiden Soeharto berapa? Pada zaman beliau itu KB itu tidak boleh, tapi beliau anaknya 10, 9 mungkin, ya. Paling banyak anaknya, dan miskin-miskin enggak? Paling kaya mereka, ya. Nah, jadi
ikuti saja petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis, insya Allah semuanya kita akan bisa selamat dunia dan akhirat. Nah, itulah yang dimaksudkan jamaah rahimakumullah. Tujuan syariat Islam ini diturunkan oleh Allah ke bumi ini supaya bumi ini terjaga, supaya manusia ini terjaga. Jadi tujuan syariat Islam itu pertama nggih, untuk menjaga akal manusia. Jadi akal manusia itu dijaga oleh syariat itu, dihormati. Akal manusia harus digunakan. Yang kedua, tujuan syariat diturunkan aturan-aturan agama, aturan A, B, C, D sampai Z itu ya, itu untuk hifzun nafas, untuk menjaga jiwa. Ya, untuk menjaga jiwa, untuk menjaga keturunan. Maka semua perintah Allah itu konsisten dia, ya. Enggak ada perintah Allah yang bertabrakan satu dengan lain, itu enggak ada. Jadi konsisten. Perintah Allah menurunkan syariat itu untuk menjaga keturunan, maka lewat rasulnya ada sunnah untuk kawin, ya kan? Kemudian kenapa Allah turunkan syariat ini? Supaya kita menjaga harta kita. Jadi untuk menjaga harta itulah dimaksudkan syariat itu ada. Untuk menjaga harta, Allah mengharamkan pencurian. Ya. Jadi harta kita itu kalau dicuri, maka aturannya sebenarnya itu faqta'u aydiyahuma. Jadi potong tangannya orang yang mencuri. Ya, kalau manusia lah kasihan rupanya. Nah, begitu manusia mengatakan kasihan adendek kembiane. Nah, begitu tidak, apa yang terjadi? Searan korupsi niki ya lebihan si maling wangi. Itulah katanya yang buat kita miskin ini, ya. Saking kayanya Indonesia, kata pemerintah itu timak tandik begawian bisa dapat 20 juta tiap bulan katanya. Saking kayanya Indonesia. Kenapa enggak kaya? Korupsi. Kenapa korupsi? Tidak dijalankannya syariat Islam. Para koruptor tidak dihukum, tetapi para koruptor mai kepeng bayi mah ada yang tidak kena hukuman. Nah, itu dia. Jadi untuk menjaga akal, untuk menjaga harta, untuk menjaga keturunan. Jadi siapapun yang mencoba untuk melanggar tujuan syariat ini, maka dia akan habis di dunia. Biarkan saja misalnya orang-orang di barat sekarang itu, ya, sudah mulai ada namanya, karena nafsu manusia kan, mereka memaksa pemerintahnya untuk mengesahkan undang-undang perkawinan sesama jenis. Kanggon merari mama kance mama, nina kance mama, nina kance nina. Ya, apa katanya? Oh, ini kan ketertarikan seseorang katanya, ya. Memang mungkin juga kita tertarik juga, mungkin di tempat kita ada laki-laki tertarik pada laki-laki, perempuan tertarik kepada perempuan, tetapi syariat mengatakan haram, itu tidak boleh. Mereka di barat ini mengikuti nafsunya, kembelok pati, apalagi tidak ada Islam pada mereka kan, akhirnya mereka menggunakan nafsunya. Nafsu itulah yang memperturutkan perilaku mereka, maka akhirnya mereka boleh kawin sejenis. Muncul penyakitnya namanya AIDS, ya. Kalau dia terus-menerus seperti itu, keturunannya akan habis. Dan kita umat muslim tidak akan pernah mengharamkan perkawinan, karena itu memang tujuan syariat. Jadi akan terus selamanya, ya. Perintah kawin ini akan terus ada dalam Islam. Tidak ada kecuali dalam Islam. Tadi itu termasuk perintah apa namanya, karena ada kawin itu memang tujuannya supaya terjaga keturunan. Nah, jadi orang-orang yang sebutkan tadi kembali itu di Jepang itu, oh kalau begitu yang penting kita hidup ini menikmati hidup kita katanya. Akhirnya mereka tidak mau beranak, mereka tidak mau kawin, tapi mereka mau berzina, nauzubillahi min zalik. Ya,
terpenuhi kebutuhan kami. Tidak sampai 100 tahun orang-orang Jepang akan punah, akan habis. Kalau semua negara seperti begitu, habis mereka dengan sendirinya. Loh, terus bagaimana yang benar cara mengelola dunia ini? Ikuti saran Al-Quran, ikuti saran. Tapi kan itu milik Islam. Tapi Al-Quran itu untuk bumi, untuk dunia dan seisinya, untuk manusia, Muslim atau non Muslim. Tapi kita kan tidak masuk Islam. Terserah Anda. Kalau Anda masuk Islam, Anda selamat dunia akhirat. Tapi kalau Anda tidak masuk Islam, mengikuti semua ajaran Islam, Anda akan bahagia di dunia. Coba jamaah rahimakumullah, ada enggak orang barat yang pemurah? Ada orang barat yang pemurah, ya, yang seperti kita pelajari itu namanya Bill Gates itu kan. Bill Gates itu saking kayanya dia punya yayasan untuk membagi harta, yayasan untuk mengirimkan bantuan ke Afrika, yayasan untuk mengirim bantuan kepada orang-orang miskin, yayasan untuk membantu lembaga pendidikan. Mereka pemurah. Akibatnya mereka dihormati enggak di dunia? Mereka sangat dihormati di dunia. Mereka dihargai enggak di Afrika? Sangat dihargai di Afrika. Mereka didengar enggak katakannya? Didengar kata-katanya di dunia. Cuman kenapa itu seperti begitu? Mereka dihormati, dihargai, ya, didengar pendapatnya, karena konsep sedekah itu mereka yang mempraktekkan. Nah, jadi kita ini kadang-kadang kalau mau hubungan kita dengan orang lain itu semakin kuat pakai konsep sedekah. Ya, tahadu, tahabu. Sering-seringlah kalian saling memberi, ya. Kalau kalian sering saling memberi, maka kalian akan tumbuh rasa kasih sayang di antara kalian. Ini tidak harus uang. Saya sak berdua punti atau ngang batur ne punti, ne punti semeton. Saya sak berdua kupi le gawah, ne kupi wah begiling kupi. Ne sak berdua beras, alhamdulillah ne wah mata wi ne. Itu yang kan konsep itu siapapun yang pakai, Muslim tidak Muslim, kalau dia pakai maka dia akan bagus kehidupannya di dunia. Nah itu. Jadi konsep sedekah pemurah siapapun yang pakai, ya, termasuk konsep kebersihan. Rasulullah itu adalah manusia yang paling bersih, sampai beliau ketika meninggal itu paling bersih badannya dan wangi. Nah sekarang konsep kebersihan dipakai di Jepang, dipakai di Amerika, dipakai di Singapura. Siapapun yang pakai konsep kebersihan, maka dia akan aman di dunia. Kesehatannya terjamin, keindahannya terjamin, ya. Kemudian masyarakatnya menjadi maju karena mereka menjaga kebersihan yang tidak membuat mereka sakit. Karena mereka tidak sakit, maka mereka bisa berprestasi. Muslim ataupun non muslim yang mengikuti ajaran-ajaran dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dia akan menjadi baik. Hanya satu, mereka nggak bisa masuk surga. Jadi Al-Quran dan Al-Hadis itu sudah sesuai dengan bumi dan isinya. Mana bumi? Bumi dan alam ini. Kemudian isinya itu ya termasuk manusia ini. Jadi ini udah lengkap aturannya, ya, lengkap aturannya. Maka kalau ada kawan-kawan kita non muslim ini yang mencoba-coba untuk meniru cara-cara Islam, baik mereka, baik dia. Coba aja mereka jalankan tadi itu konsep kebersihan, jalankan konsep sedekah saling memberi, jalankan konsep saling mencintai, jalankan konsep saling membantu. Mereka juga akan begitu, ya. Mereka juga akan baik. Ya. Nah, kemudian juga untuk menjaga agama. Jadi syariat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, syariat itu supaya agama ini dijaga. Nah, siapapun yang melanggar yang 5 ini maka hukumnya haram. Siapapun yang melaksanakan yang 5 ini, yaitu 5 tujuan syariat ini, maka dia berada
fi sabilillah, di jalan Allah. Maka untuk mewujudkan yang 5 ini ya, supaya manusia itu terjaga akalnya, supaya manusia terjaga keturunannya, supaya manusia terjaga agamanya, supaya manusia terjaga hartanya, supaya manusia terjaga jiwanya, ya, terjaga jiwanya, maka Allah turunkan namanya taklif. Allah memberikan beban kepada manusia, beban. Tetapi ingat, beban itu karena yang memberikan adalah Allah, maka Allah itu tahu batas-batas kemampuan manusia. Maka dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu pasti memberikan beban kepada manusia itu karena memang manusia mampu melakukannya. Ya, kalau agama apapun namanya, mencoba-coba untuk membuat aturan-aturan sendiri, besok-besok ketika diteliti goyah dia, oh enggak benar dia, diteliti enggak kuat dia. Mana dia taklif itu, mana dia beban-beban itu yang diberikan kepada kita, ya, untuk menjaga keturunan, ya, Allah mewajibkan kepada kita atau mensunahkan kepada kita untuk kawin. Untuk menjaga harta, Allah memerintahkan kepada kita untuk mencari rezeki. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ada agama lain yang mencoba, kalau orang tingkatannya itu mereka sudah tinggi tingkatannya itu, tidak perlu mencari rezeki katanya, tapi bisa dengan cara minta-minta kemana-mana katanya. Kan ada yang begitu kan, minta-minta. Apa perasaan kita? Rasanya tidak terhormat untuk minta-minta. Memang mereka mencoba-coba membuat-buat aturan begitu, tapi ikuti saja Islam, ya. Meskipun tidak masuk Islam, ya udah nggak apa-apa deh, ikuti aja Islam. Islam mewajibkan kita untuk mencari rezeki, ya, supaya harta kita terjaga, ya, harta kita terjaga. Maka dari sejarah kenabian, ya, dari sejarah kenabian selalu diceritakan nabi-nabi, para rasul yang mencari rezeki. Yang kita dengar itu katanya hampir seluruh rasul itu memelihara kambing katanya ini, ya, menggembalakan kambing. Ya, sampai Rasulullah sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggembala kambing. Kita ini sedang mencoba juga menggembala kambing, ya. Ya, sebenarnya ya kalau tidak ada kambing ya sapi lah begitu. Kalau tidak ada sapi yang lain menggembalakan toko lah. Pokoknya mencari rezeki itu, ya, bagian dari jihad fi sabilillah. Karena apa? Karena untuk menjaga harta. Untuk menjaga agama turun perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua perintah itu sesuai dengan kemampuan manusia. Ya. Ya, perintah salat. Mampu tidak manusia melaksanakan salat? Mampu. Perintah apa lagi? Yang 5 rukun Islam. Puasa. Begitu diukur secara kemampuan, ternyata manusia mampu berpuasa 12 jam. Dan secara kesehatan ternyata dia benar, puasa itu membuat orang itu menjadi sehat. Nah, terus bagaimana zakat? Kalau kita nih, ya, untuk zakat, haji, ya, termasuk sedekah, ya, coba pikirkan. Yang 3 poin ini, zakat, haji dan sedekah ini mewajibkan kita untuk mempunyai harta, Cuman tidak disebutkan di Islam itu kalian harus kaya, tidak disebutkan. Ya, tidak diwajibkan kaya, tapi diwajibkan berzakat. Untuk bisa berzakat harus kaya. Manusia Muslim diwajibkan untuk berhaji sekali dalam hidupnya, ya. Sekali dalam hidupnya. Tapi tidak ada perintah untuk jadi kaya, tapi diwajibkan
haji. Untuk mewujudkan haji perlu uang enggak? Berarti meskinya kita harus sadar sebagai seorang muslim, ya, sadar sebagai seorang muslim, batas kekayaan kita yang paling rendah sebenarnya mampu melaksanakan ibadah haji. Makanya Islam tidak membenci orang yang miskin, tidak. Kaya, bantulah orang yang miskin. Tetapi manusia yang sadar, ya, muslim yang sadar, mestinya dia cari rezeki. Mungkin enggak? Kenapa enggak mungkin? Kita ada tangan kita, kiri kanan, ada kaki. Nih, ada. Coba aja cari, ya. Sekarang ini gampang dicari di internet, ya. Di Australia ada laki-laki yang tidak ada, yang buntung, ya, buntung, tangannya nggak ada sampai di sini, nggak ada, bukan sampai di sini aja, di sini nggak ada. Terus sampai bawah ini nggak ada, ini paha bawah itu nggak ada. Manusianya dia kaya. Itu kan tidak sembel itu sabdui menai kiri kanan, ya. Ini kok kita tidak mau cari rezeki dan malas cari rezeki. Nah, berarti kalau kita tidak mau mencari rezeki, berarti dia tidak mau menjaga hartanya, maka malas itu dalam Islam itu haram. Ya, Islam tidak menginginkan hamba-hambanya yang malas. Nah, jadi tujuan syariat Islam itu sudah 5. Untuk mewujudkan yang 5 itu ada taklif, pembebanan. Dan semua beban-beban itu disesuaikan dengan kemampuan manusia. Ya, makanya dalam Islam mencari rezeki itu untuk menjaga harta wajib. Ya. Ya, kalau kita untuk menjaga keturunan, kawin. Untuk menjaga agama, ya, ada ta'lim, ada ilmu-ilmu agama, ada pengajaran, ada madrasah, ya. Untuk menjaga akal kita, diberikan ilmu-ilmu, dan ilmu itu pasti sesuai dengan akal manusia. Ya, kecuali ada batas-batas tertentu. Kalau manusia tidak mampu untuk memikirkannya, Allah melarang memikirkannya. Misalnya dilarang kita memikirkan tentang pencipta alam ini, ya. Jangan pikirkan itu. Ya, kalau udah dilarang sebagai orang yang beriman, jangan pikirkan. Jangan coba-coba pikirkan, ya. Nanti gila nanti kita, ya. Karena kenapa? Udah dilarang, ya udah enggak usah dipikirkan. Semua diciptakan oleh ini, berarti ini penciptanya ini. Terus saya pinak nenek. Nah, coba renungkan itu. Tunggu aja sebentar lagi gila sudah kita, ya. Allah melarang itu, ya. Jangan kalian berpikir tentang pencipta. Berpikirlah tentang apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah ada ini aja kita pikirkan, tak habis-habis kita pikirkan. Tidak usah pikirkan manusia yang terlalu kompleks, cukup pikirkan nyamuk saja. Manusia seluruh bumi ini ditantang oleh Allah, oleh makhluk yang bernama nyamuk. Innallaha la yastahi ayadriba masalama ba'udatan fama fauqaha. Allah itu enggak akan malu untuk berprestasi dengan manusia terhebat sekalipun hanya dengan menghadirkan seekor nyamuk. Bermintan mangan, nyamuk bermintan hidup, kena arak, kletek sakonya yang tahu pinak nyuar, bermintan ini nganak. Ayo, manusia bisa enggak membuat? Manusia paling hebat membuat robot-robot, dan manusia kalau pembuat robotnya itu mati, maka robotnya ikut mati. Ya. Dan sampai kiamat nanti gak akan mampu kita menandingi nyamuk. Bukan menandingi manusia, bukan menandingi harimau, enggak, nyamuk. Yang bagi kita adalah makhluk yang rendah. Jangan pikirkan yang mencipta, apalagi yang mencipta luar biasa. Ini saja enggak mampu kita lawan. Ya, kata orang itu lamun dikawa anak buah, apalagi melawan guru. Ya, jadi begitulah. Jadi syariat itu diturunkan oleh Allah, dan aturan-aturan syariat itu sudah lengkap di Al-Quran dan Al-Hadis. Siapapun yang mengikuti aturan Al-Quran dan Al-Hadis, dia akan bahagia. Kalau dia masuk Islam, dia akan masuk surga. Orang non-muslim boleh, silahkan, please. Kenapa kita mengatakan begitu? Ya, kan ada ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi. Jadi pada waktu bulan Ramadan itu Allah diturunkannya Al-Quran. Untuk apa?
petunjuk bagi manusia. Lamun wah tersebut manusia, ndik tersebut dengan beriman doang, ndik tersebut dengan Islam doang, berarti siapapun yang menganggap dirinya manusia diberikan oleh Allah perangkat yang namanya Al-Quran untuk mengatur kehidupannya, ya, mengatur kehidupannya. Itulah tawaran-tawaran. Jadi kalau coba-coba aturan agama-agama lain, misalnya mencoba membuat aturan-aturan, kalau dia bisa membuat aturan yang sangat hebat, pasti sesuai dengan Al-Quran. Pasti sesuai dengan Al-Quran. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, dia akan rontok, ya, dia akan terjadi konslet, ya, di antara aturan-aturan yang mereka buat, ya. Seperti tadi itu aturan Barat, sekarang boleh kawin laki-laki dengan laki-laki, masalah, ya. Ada yang ingin merubah hukum waris, masalah. Ada orang yang ingin mengubah enggak usah kita berketurunan, bermasalah, akan selalu bermasalah. Itulah indahnya Islam itu diturunkan lewat Al-Quran dan hadis. Kita ikuti sebagai hamba Allah yang muslim dan mukmin, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Jadi itu fungsi syariat itu. Dari syariat ada taklif, pembebanan, dan semua pembebanan itu sesuai dengan kadar kemampuan manusia. Itu dia. Kalau tidak sesuai, bebas taklif, ya. Dengan jogang, makanya dengan jogang ndak kena dia hukum, ya. Namun dengan jogang niki, ya, dia ndak dapat dosa dia karena dia gila, ndak ada akalnya, ya, bebas dia. Bagaimana kalau orang yang buntung? Ya, orang yang buntung itu ya bebas dia dari mencuci tangannya pada waktu pada waktu wudu dan lain sebagainya. Terapanya ya dicuci ujung-ujungnya aja kalau dia mau sholat gitu, ya. Ya karena dia tidak punya tangan, kan. Jadi kalau tidak mampu dilakukan perintah Allah itu, maka disesuaikan dengan apapun yang ada. Allah sudah memberikan juga jalan keluarnya, kemudahannya. Jadi jamaah rahimakumullah, indah Islam itu. Mari kita terus tambah ilmu kita tentang keislaman supaya ibadah kita semakin baik, supaya ibadah kita semakin berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang saya sampaikan. Boleh kalau ada diskusi-diskusi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Ada waktu 2 menit. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini harus dijelaskan kepada umat ini, ya. Sampai teparanan Al-Quran, sampai teparanan mushaf, ya. Jadi kalau dia dicetak itu namanya mushaf. Al-Quran itu isi perintahnya itu Al-Quran, isi perintah, isi aturannya. Jadi kalau yang saya pegang ini namanya mushaf. Tapi nak mushaf ini banyak juga dibuat di Cina mungkin, ya. Belum tentu muslim anaknya itu pabrik-pabriknya itu, ya. Jadi berarti kalau yang dibuat itu, yang dicetak itu namanya Al-Quran, berarti luwek dengan tahu pina Al-Quran. Enggak, yang bisa mereka buat itu, memperbanyak itu adalah mushaf. Al-Quran itu isinya nilai-nilai yang ada di sana itu. Nah, sehingga ada orang yang berpendapat, udah ndak ada urusan dengan ndak uduk, pegang aja Al-Quran itu. Maka di sebuah ma'had tahfiz itu yang head itu juga ada yang membolehkan untuk memegang itu, karena memang yang Al-Quran itu adalah isinya itu dari aturan-aturan yang ada. Yang dipegang itu namanya mushaf. Cuman kita sebagai seorang muslim, ya, kalau Syafi'iyah itu kita jaga-jaga penghormatan kita pada Al-Quran. Maka kita kalau pegang itu sebaiknya sesudah wudhu lah. Al-Quran itu mushaf itu sebaiknya jangan dibawa ke WC, toilet. Itu mushaf sebagai bentuk penghormatan kita, ya, sebagai bentuk penghormatan kita. Sehingga banyak yang mengatakan yang dipegang ini karena dia itu mushaf maka boleh dipegang, wudu ndak wudu, kafir maupun tidak.
Kalau kita masih merasa khawatir-khawatir, ya masa khawatir-khawatir, ya sudah pakai terjemahannya ya kalau mereka tidak ngerti ya. Terus bagaimana di luar? Banyak orang-orang yang sengaja ke toko buku itu membeli Al-Qur'an, tidak jelas muslim atau non muslim ya. Dia pelajari, dia buka, dia baca bahkan dengan terjemahannya. Ya itu harus dibedakan antara Al-Qur'an dengan mushaf. Mushaf, nggih. Nggih. Tadi sempat disampaikan bahwa tidak perlu mencari rezeki. Kemudian yang sempat kita lihat di WA di Jakarta, ada seorang pengemis yang sangat luar biasa, penghasilannya sampai miliar. Nah ini sangat berkonversi dengan apa yang kita lihat di masyarakat kita. Kemudian yang kedua, mohon maaf, di Amerika kebetulan Presiden Amerika saat Hari Raya Idul Fitri diundang semua umat Islam untuk melaksanakan sholat di istana negara. Nah ini fenomena apa yang terjadi ke depannya Islam ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak harus mencari rezeki? Itu kata ada tadi itu sempat tapi Oh, pendapat mereka. ya. Oh, pendapat mereka. Atau Islam mengatakan wajib mencari rezeki. Kalau ada orang lain yang mengatakan tidak harus mencari rezeki karena bisa dengan cara Minta-minta segala macam. memang minta-minta itu bukan cara untuk mencari rezeki. Bagi mereka itu cara mencari rezeki sebenarnya kan? Nah, tapi bagi kita Islam wajib mencari rezeki. Ya, wajib mencari rezeki. Jadi jangan sampai kita salah ya. Ini pagi-pagi anak-anak diajarkan cari uang, gimana nanti ilmunya? Jangan khawatir ya, karena sama-sama wajib mencari ilmu, wajib mencari rezeki, wajib ajarkan aja kepada anak-anak. Nanti dia akan pilah kapan dia akan mencari uang, kapan dia akan mencari ilmunya. Kemudian ada orang Islam yang diundang ke istana. Ya, sebetulnya umat Islam yang ada di Amerika diundang ke sana sholat. Ya. Ju'iyal ardu masjidan. Jadi ini kita pegang sebagai orang muslim, semua bumi ini boleh kita menjadikan tempat untuk sujud. Tempat untuk sujud itu bermakna tempat untuk sholat. Ya. Ya misalnya kita sedang ada kunjungan apa-apa, ya kita masuk ke gereja itu bukan dosa, masuk ke gereja itu bukan dosa. Ya. Yang dosa itu menganggap Yesus itu sebagai Tuhan, itu yang dosa. Akidahnya yang bermasalah. Kalau sedang di dalam itu gerejanya besar terus tidak boleh keluar misalnya karena dia dikunci, hilang kunci misalnya, ada sholat asar, ambil sajadah sholat di sana. Ya. Jadi semua kita kan kalau orang Sasak ini kan lamun tenyengkeun temandi li kokoh kan di atas batu tak sembayang kan. Di atas usuk laik daun lego kadun semua itu boleh menjadi masjid. Kalau Islam diundang ke, ya berarti mereka sebenarnya itu respect kepada Islam ya. Respect kepada Islam memang saya pokok di iman bersahadat doang, malu ya dengan di iman bersahadat doang niki dia ikuti Islam itu dia bagus. Ya bagus. Pemurah itu dari nilai Islam, kebersihan dari nilai Islam, saling menghargai itu dari nilai Islam, ya, menghargai, membuat pemimpin itu dari Islam, ya. Ya nanti suatu saat kita akan membincang tentang politik. Siapa yang bilang politik itu sangat penting dan harus dibincang, ya. Beda membicarakan politik dan membicarakan partai, ya. Kalau politik itu nilai-nilai politik Islam itu harus dibincang. Harus dibincang supaya masyarakat kita itu betul-betul ya, yang tentu anjuran dalam Islam pilih pemimpin yang baik. Sain pokoknya bagus. Bukan milih pemimpin yang nyogok. Nah, ini dia ya. Dan kita juga anjurannya ya begitu, kalau kita ar-rashi wal murtasi pinar katanya ya, orang yang disogok dan yang menyogok itu nanti di neraka ya, enggak usah terima sogokan. Ya enggak usah. Kalau ini bisa kita pertahankan, ya insya Allah ke depan politik kita akan menjadi baik. Jadi orang yang masuk di politik itu orang-orang yang baik, ya. Ayo Ustaz masuk partai lah, pesantren anak dijulu dibilang jelu. Jadi yang tidak ada kesibukan di luar itu silahkan, ya silahkan. Ya kalau tiang dan guru-guru sudah
sudah sepakat ini anak-anak adalah tugas kita yang utama di sini. Yang lain yang punya kemampuan untuk berurusan dengan politik, yang tidak sibuk dengan taklim, tidak sibuk dengan anak-anak, itu kita dukung yang ada di luar. Ya. Silakan, ya bagus dari ini. Okay. Jadi kalau Islam tetap wajib rezeki itu ya. Mereka ada pengemis yang bisa kaya, ngakalang loh jadiin deh. Oh, aku miskin padahal dia kaya. Ini ada kebohongan, kan ditangkap biasanya kalau begitu kan ada juga dia begitu dicek loh rumahnya bagus, ditangkap dia karena dia itu pembohongan publik. Nggih, silakan. Ya, kenapa kadang-kadang di antara bahkan katanya sampai antara tuan guru itu saling menyalahkan. Ada yang lebih tinggi dari itu, begini pegangannya ya. Tiang juga ada nasihat juga. Jadi peganglah kebenaran. Maksudnya pegang kebenaran. Siapapun yang ikut kebenaran, ikuti. Jangan hanya berpikir orang yang benar. Karena kadang-kadang dia itu orang yang benar. Tidak semua yang disampaikan itu benar. Kadang-kadang ada salahnya. Sai suruh dengan bersiap, wajib salah. Sai. Kalau saya di sini jam ini saya menganjurkan, ini perlu dilawan. Saya salah. Siapa-siapa yang mendukung orang untuk saling bersatu, saling membantu, saling menguatkan, pasti benar. Itu kebenaran makanya ya. Jangan kadang-kadang kita akhirnya jangan melihat orang, lihat apa yang dikatakan. Unzur maqala. Renungkan apa yang dia katakan. Itu artinya unzur itu renungkan apa yang dia katakan. Kadang-kadang arak dengan batur karena konyen. Sudah dinggiran sembahyang sudah. Anak kecil yang ngomong, dengarkan omongannya. Jangan-jangan benar. Terima kasih kamu sudah menasihatiku. Kira-kira begitu kan? Ya kadang-kadang ada yang kayak tadi itu sedihan kadu jubah, kompel terus ini haram, ini tidak boleh didekati manusia ini. Siapa yang melarang kita mendekati manusia? Nah ini kalau udah begini nih, berembe-rembe ketebal pakaian wajib salah. Nah, jadi perhatikan, renungkan apa yang dikatakan, ya. Kadang-kadang nomor 2 orangnya itu nomor 2 ya. Unzur maqala, renungkan apa yang dikatakan, wala tanzur mangqala ya. Kalau kebetulan sesuai apa yang dikatakan dengan orangnya, ya sudah bagus juga. Tapi kalau terpaksa, kalau kita harus memilih, pilihlah kebenaran kata-katanya, bukan karena orang menganggap orang ini alim, orang ini benar. Ya. Namun kadang-kadang kan ini insili dengan alim separuh kan. Nah waktu sili itu kadang-kadang pokoknya ini ndak baik nah ini udah mulai salah dia ya. Renungkan apa yang dikatakan, pikirkan apa yang dikatakan, bukan dipaksa kita untuk mengikuti siapa orangnya. Ya makanya di sini nih kalau versi Tiang undang aja semua guru-guru itu ya. Undang semua guru, undang semua tuan guru kita itu. Selama mengarahkan kebaikan, ikuti yang itu. Namun kadang-kadang ya jangan diikuti yang tidak baik, karena kita manusia ya. Ini itu salah, ini itu kena. Ada pikiran kita, ikuti yang benar, tinggalkan yang salah. Namun ini kurang benar, salah, tinggalkan, jangan diikuti ya. Ini benar, mari kita ikuti. Jadi kita juga perlu bijak ya, kita juga perlu bijak. Oke, masih ada? Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi kita begini untuk kita berikan semangat ya, berikan semangat kepada jamaah kita ini, termasuk kita insyaallah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini pelunggu-pelunggu semua sini ini jalan kaki ke sini ini untuk mencari ilmu ya. Siapa saja dalam perjalanannya itu untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan untuk menuju surga. Insya Allah. Ya ini Rasulullah sudah yang menyampaikan begini terus. Bagaimana kalau kita tidak ngerti urusan lain itu? Pokoknya sekedar jalan saja menghadiri majelis taklim itu
itu sudah kita dimasukkan sebagai orang yang fi sabilillah, ya, fi sabilillah, dan Allah akan memasukkan kita, memudahkan kita untuk masuk surganya. Ngerti ndak? Ngerti. Lupa ndak? Lupa. Itu urusan nomor 2, ya, urusan nomor 2. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan hasanan mubarakan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka bi barakati hadzal yaum اغفر لنا ذنوبنا واكشف عنا قربتنا واذهب عنا الهم والحزن. ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته ولا دينا إلا قضيته ولا صعوبة إلا سهلته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها فيسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.